Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Matematika yang beranggotakan saya sendiri, Wadah Rujana, dengan nomor induk mahasiswa 195120024 dan rekan saya Febrian Permana dengan nomor induk mahasiswa 195130002. Di video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Strategi Belajar Matematika yang diampu oleh Ibu Dr. Tina Sri Sumartini, MPD. Di video ini kami akan membahas tentang metode pembelajaran. Adapun materi yang akan kami bahas yang pertama yaitu tentang pengertian metode pembelajaran. Yang kedua ada faktor-faktor penentu metode pembelajaran. Dan yang ketiga ada jenis-jenis metode pembelajaran. Oleh karena itu, mari kita simak pembahasan materi. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan selamat menyaksikan. Baik, materi yang pertama yang akan dibahas yaitu tentang pengertian metode pembelajaran. Pengertian dari metode pembelajaran adalah sebuah proses sistematis dan teratur yang dilakukan oleh guru atau pendidik dalam menyampaikan materi kepada siswanya. Metode pembelajaran merupakan sebuah rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan oleh guru, juga sebagai fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Nah, metode pembelajaran merupakan proses penyampaian materi pendidikan kepada peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan teratur oleh tenaga pengajar atau guru. Kemudian, strategi tersebut dilaksanakan dalam kegiatan belajar dan mengajar di kelas yang diaplikasikan oleh tenaga pengajar maupun guru, sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Nah, yang selanjutnya ada pengertian metode pembelajaran menurut para ahli. Ternyata banyak sekali ya para tokoh yang mengemukakan pendapatnya tentang metode pembelajaran. Di sini saya mengambil dua tokoh. Yang pertama menurut Sobri Sutikno. Menurutnya metode pembelajaran adalah cara-cara dalam menyajikan materi pelajaran yang diberikan kepada murid agar terjadi proses pembelajaran pada diri siswa dalam upaya untuk mencapai suatu tujuan. Nah, yang kedua ada menurut Nana Sujana. Menurutnya yaitu metode pembelajaran adalah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya proses belajar dan mengajar. Pada intinya, metode pembelajaran merupakan cara atau strategi atau persiapan guru, seorang guru atau seorang pendidik untuk mengajar, untuk membuat strategi agar proses belajar mengajar terjadinya tujuan yang disepakati atau tujuan yang ingin dicapai secara baik. Materi yang kedua ada faktor-faktor penentu metode pembelajaran. Dalam faktor-faktor penentu metode pembelajaran ada 5 poin. Poin yang pertama yaitu anak didik. Anak didik adalah manusia berpotensi yang menghajatkan pendidikan. Di sekolah, gurulah yang berkewajiban mendidiknya. Perbedaan individual anak didik pada aspek biologis, intelektual, dan psikologis mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode pembelajaran mana yang sebaiknya guru ambil atau tidak untuk menciptakan lingkungan belajar yang kreatif demi tercapainya tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Nah, yang kedua ada tujuan. Tujuan adalah sasaran yang dituju dari setiap kegiatan belajar mengajar. Tujuan dalam pendidikan dan pengajaran dari berbagai jenis, ada tujuan instruksional, tujuan kurikuler, tujuan institusional, dan tujuan pendidikan nasional. Metode yang dipilih guru harus sejalan dengan taraf kemampuan anak didik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Faktor ketiga ada situasi. Situasi kegiatan belajar mengajar yang guru ciptakan tidak selamanya sama dari hari ke hari. Nah, seorang guru harus memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan situasi yang diciptakan pada hari itu. 4. Fasilitas.
Fasilitas merupakan hal yang mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode pembelajaran. Fasilitas adalah kelengkapan yang menunjang peserta didik atau belajar anak didik di sekolah. 5. Guru. Setiap guru mempunyai kepribadian yang berbeda. Latar pendidikan guru diakui mempengaruhi kompetensi. Kurangnya penguasaan terhadap berbagai jenis metode menjadi sebuah kendala dalam memilih dan menentukan metode pembelajaran. Jenis-jenis metode pembelajaran. 1. Metode ceramah. Metode ceramah adalah salah satu metode pembelajaran yang bersifat konversional karena guru menyampaikan materi kepada siswa secara lisan. Sejak dahulu hingga sekarang, metode ini memang dianggap sebagai yang paling praktis dan ekonomis. Namun guru juga harus bisa menggunakan metode ceramah ini secara menarik agar para siswa tidak cepat bosan atau tidak gampang bosan. Adapun kekurangan dan kelebihan dari metode ceramah ini. Nah, untuk kelebihannya, metode ceramah tenaga pengajar lebih bisa mengendalikan kelas sepenuhnya, mendorong siswa agar berusaha lebih fokus atau melatih fokus. Proses pembelajaran lebih mudah dilakukan, kegiatan belajar dapat diikuti banyak peserta didik. Nah, untuk kekurangannya, peserta didik lebih pasif karena hanya mendengarkan seorang pengajar. Nah, kegiatan belajar cenderung membosankan. Belajar siswa lebih menyukai belajar visual akan lebih kesulitan ketika menerima pelajaran yang menggunakan metode ceramah. Proses pengajaran lebih fokus pada pengertian atau kata-kata saja. Seperti yang sebelumnya, siswa atau peserta didik hanya mendengarkan seorang pengajar. Kedua, metode diskusi, yaitu metode pengajaran yang mengedepankan aktivitas diskusi siswa dalam belajar memecahkan masalah. Metode pembelajaran ini dilakukan dengan membentuk kelompok diskusi untuk membahas suatu masalah. Nah, untuk kelebihan dari metode diskusi itu mendorong siswa berpikir kritis, mendorong siswa untuk menyampaikan pendapatnya, dan melatih siswa tentang toleransi dan menghargai pendapat orang lain. Untuk kekurangannya sendiri, cenderung didominasi siswa yang suka berbicara. Diperlukan cara formal dalam menyampaikan pendapatnya. Tema di dalam diskusi biasanya dibatasi atau terbatas. Hanya cocok untuk kelompok kecil, karena kalau kelompok besar akan banyak siswa-siswa yang tidak berbicara, dan biasanya orang-orang yang di dalam kelompok besar akan ada salah satu yang suka berbicaranya atau sering mengeluarkan pendapat, dan yang lainnya itu mendengarkan. Tidak jauh bedanya dengan metode ceramah. Jadi metode diskusi akan lebih efektif ketika ada kelompok dan di dalamnya itu kelompoknya hanya beberapa orang atau kelompok kecil. Ketiga, ada metode demonstrasi, yaitu metode pengajaran yang dilakukan secara bentuk praktikum sehingga siswa dapat melihat langsung apa yang sedang dipelajarinya. Biasanya metode pembelajaran ini lebih menarik dan membuat siswa lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Karena siswa seperti yang sebelumnya itu siswa dapat melihatnya langsung bagaimana belajar ini dilakukan. Nah, praktek ini dapat dilakukan. Siswa belajar itu secara langsung. Nah, untuk kelebihannya, metode demonstrasi ini informasi lebih mudah dipahami oleh siswa karena melalui praktik langsung. Nah, dapat meminimalisir kemungkinan kesalahan pengertian karena konkret
terlihat. Jadi langsung terlihat gitu oleh peserta didik. Nah, siswa lebih mudah memahami informasi yang disampaikan pengajar. Nah, untuk kekurangannya sendiri, di sini tidak semua materi pelajaran dapat dipraktikkan atau diperagakan. Nah, tenaga pengajar harus sangat paham mengenai materi yang diajarkan. Hanya efektif bila siswa tidak terlalu banyak, gitu. Jadi lebih efektif sedikit. Metode latihan. Metode pengajaran yang dilakukan dengan cara melatih keterampilan atau soft skill para siswa dengan cara merancang, membuat, atau memanfaatkan sesuatu. Nah, kelebihan dari metode ini dapat melatih kecakapan motorik dan kognitif para siswa, dapat melatih kreativitas di dalam diri siswa, dapat melatih fokus, kecepatan, dan ketelitian para siswa. Untuk kekurangan sendiri, metode ini beberapa siswa yang kurang meminati dengan pelajaran ini akan sulit beradaptasi. Ada kemungkinan menghambat bakat lain yang terdapat dalam diri para siswa. Dapat membuat siswa bosan karena kegiatan ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kelima, ada metode berbagi peran, yaitu metode pembelajaran yang dengan cara berbagi peran atau role playing dilakukan dengan melibatkan siswa untuk memerankan sesuatu atau suatu karakter atau situasi tertentu. Nah, metode ini dapat melatih komunikasi siswa dalam berinteraksi dengan orang lain atau dengan siswa yang lainnya. Nah, kelebihan dari metode ini, siswa bisa mempraktikkan materi pelajaran secara langsung. Nah, melatih cara percaya diri siswa untuk melakukan peran tertentu di depan kelasnya. Nah, siswa lebih memahami materi pelajarannya. Nah, kekurangannya yaitu sebagian siswa tidak menyukai metode seperti ini. Nah, siswa yang introvert umumnya sulit mengikuti metode role playing. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.